Untuk mendukung kegiatan tersebut, panitia melalui Si Usaha Dana juga akan membagikan celengan yang dimaksud untuk menjadi tabungan bagi warga jemaat GKJ Salib Putih. Celengan akan diambil berkala 2 bulan sekali setiap akhir bulan oleh petugas gereja. Seberapapun dukungan dari warga jemaat, celengan tersebut nantinya akan bermanfaat bagi program pemanggilan bakal calon pendeta GKJ Salib Putih. Celengan diharapkan tidak membebani warga jemaat. Harapan kami adalah melibatkan seluruh warga jemaat GKJ Salib Putih supaya berpartisipasi secara langsung dan mensukseskan acara ini untuk kemajuan GKJ Salib Putih. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus, Raja Gereja. Kita mengawali ibadah Prapaskah ketiga ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Cintaku pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian Bait Allah yang dilakukan Yesus. Penyediaan hewan-hewan kurban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena Bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadahan yang kita selenggarakan. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya. Ada tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cintamu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin. Betapa
kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya. Berita anugerah Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 32 ayat yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersatu dalam doa. Syukur atas kehidupan, syukur atas kesehatan, syukur atas pekerjaan, syukur atas suka dan duka, syukur atas rezeki, syukur atas keluarga, syukur atas segala sesuatu yang kami terima dalam hidup kami. Terimalah ibadah kami sebagai wujud ungkapan syukur kami. Bapa di dalam surga, kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa untuk gereja kami. Bila Tuhan selalu hadir dalam kehidupan gereja kami, di tengah-tengah situasi pandemi yang masih kami hadapi bersama, mampukan gereja untuk selalu menyinarkan sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan jemaat, demikian juga dalam kehidupan semua orang. Mampukan gereja untuk mengulurkan pertolongan, bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Dan mampukan gereja kami ya Tuhan, untuk selalu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang dilaksanakan. Berdoa bagi gereja kami GKJ Saleh Putih yang dalam rencana untuk mencari gembala bagi gereja kami. Tuhan berikan kemampuan kepada panitia yang terbaik, sehingga panitia boleh memberikan pelayanan yang terbaik pula di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, dengan setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mencari calon pendeta bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi para calon pendeta yang masuk dalam masa orientasi di gereja kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan yang terbaik, sehingga para bakal calon ini boleh melaksanakan orientasi dengan baik pula, dan nantinya siapapun yang akan terpilih untuk menjadi calon pendeta di tempat kami, biarlah itu hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Mampukan kami jemaat Tuhan
untuk mendukung program dan proses pencalonan pendeta ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Panitia terbantu dengan apa yang kami berikan kepada gereja kami, sehingga dengan demikian Tuhan, suatu saat nanti kami boleh bersama-sama menikmati apa yang boleh menjadi harapan dan dambaan gereja kami dengan hadirnya gembala di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan proses pencalonan pendeta dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Bagi saudara kami yang sedang melaksanakan tugas, Tuhan pimpin sehingga boleh menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang sedang bergumul dengan persoalan kehidupannya, Bapa bukakan jalan, Tuhan berikan kekuatan sehingga mampu lepas dari segala belenggu kehidupan yang dihadapi. Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti apa menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang tunggal, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima bersama pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai 22. Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam budaya Yahudi ada peraturan bahwa setiap orang yang sudah dewasa maka mereka dituntut untuk mengikuti perayaan-perayaan keagamaan yang berpusat di bait Allah. Dalam setiap perayaan keagamaan,
maka bait Allah akan sangat penuh dengan orang. Mereka berkumpul bersama di sana untuk beribadah kepada Tuhan. Yang hadir bukan hanya orang-orang yang ada di Yerusalem saja, tetapi semua orang dari seluruh daerah akan datang untuk beribadah di bait Allah. Bahkan orang-orang yang dari luar negeri juga akan pulang untuk datang ke bait Allah beribadah bersama-sama dengan umat Yahudi yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa bayangkan betapa penuhnya, betapa sesaknya bait Allah ketika ada ibadah dalam perayaan-perayaan agama Yahudi. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam ibadah mereka biasanya mereka akan memberikan persembahan korban bakaran. Dan juga mereka akan memberikan uang khusus untuk pembayaran di bait Allah. Kita bisa bayangkan kalau orang-orang ini dari luar daerah, bahkan orang-orang ini dari jauh yang keluar dari Israel, lalu harus kembali. Jika mereka harus membawa korban bakaran sendiri, membawa hewan korban bakaran sendiri, maka mereka akan kerepotan. Oleh karenanya, mereka terbantu dengan imam-imam yang memberikan izin kepada kaum proselit untuk berjualan hewan korban bakaran dan juga penukaran uang untuk bait Allah di sekitar bait Allah itu. Kaum proselit adalah orang-orang yang menjadi simpatisan Yahudi. Jadi mereka nanti juga akan mengikuti agama Yahudi, tapi masih simpatisan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang umat Yahudi yang datang ke bait Allah sangat terbantu dengan kehadiran para pedagang hewan korban bakaran yang ada di sekitar bait Allah. Mereka terbantu dengan adanya penukaran uang di sana sehingga mereka lebih mudah untuk beribadah. Pertanyaannya, dalam bacaan hari ini yang kita baca bersama, mengapa Yesus sampai marah besar di bait Allah? Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, awalnya para pedagang ini menjual barang mereka untuk korban bakaran itu awalnya dengan baik. Lalu entah mengapa mereka kemudian berfokus bukan lagi untuk membantu orang-orang yang beribadah. Fokus mereka bukan lagi untuk kemuliaan Allah, tetapi sekarang fokus mereka justru kepada keuntungan mereka sendiri. Mereka berusaha bagaimana caranya mendapat keuntungan besar dari jualan mereka di sana. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dan lebih lagi, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mereka melakukan yang namanya kong kali kong dengan para imam. Para imam sekarang punya rencana khusus bersama dengan kaum proselit ini untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka. Mereka tidak berpikir lagi bahwa hewan-hewan korban bakaran yang ada di situ yang mereka jual ini untuk kemuliaan Allah. Mereka tujuannya adalah membantu orang-orang yang akan beribadah. Tapi sekarang para imam dengan kaum proselit justru kong kali kong bagaimana caranya mereka semua mendapatkan hasil, mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Itu yang membuat Yesus marah. Itu yang membuat Yesus pada saat itu jengkel kepada mereka. Loh, ini rumah Tuhan. Ini tempat yang suci.
Seharusnya mereka yang datang di sana, mereka yang ada di sana, itu punya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Para imam harusnya memuliakan Tuhan, berpusat pada Tuhan, bukan bagi dirinya sendiri. Kaum proselit yang diberikan izin berjualan di sana, itu untuk membantu orang-orang yang datang untuk memberikan korban bakaran bagi Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan diri mereka sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, benar-benar Yesus marah pada saat itu. Sebab rumah Tuhan, rumah Bapa, bait Allah dipakai untuk mencari keuntungan diri sendiri. Bait Allah hanya berfokus pada diri mereka sendiri, bukan kepada Allah lagi. Itu yang membuat Yesus benar-benar marah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kembali dalam kehidupan kita, ada dua pemahaman tentang gereja. Yang pertama, secara umum, gereja adalah bangunan atau tempat atau gedung yang dipakai untuk beribadah orang Kristen. Secara umum pemahamannya seperti itu. Namun ada juga pemahaman secara khusus, ini pemahaman yang kedua secara khusus. Gereja sebagai bait Allah adalah kumpulan orang-orang yang percaya, yang berpusat pada Yesus Kristus. Kumpulan orang-orang percaya yang berpusat pada Yesus Kristus. Artinya bahwa subjeknya sekarang bukan gedungnya. Gereja itu bukan bangunannya, tetapi gereja adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Sesuai dengan Kidung Jemaat 270. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi fokusnya adalah orang-orang yang berkumpul bersama dan berpusat pada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita semua terpanggil untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup sebagai gereja haruslah berpusat pada Kristus. Sekali lagi, hidup sebagai gereja harus berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada diri sendiri. Jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi yang sudah kurang lebih 1 tahun kita hadapi bersama ini, gereja terpanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada beberapa gereja yang karena ibadahnya ditutup pada saat itu, tidak ada ibadah, maka gereja beralih fungsi menjadi tempat penampungan sembako sementara dan juga barang-barang lain yang akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Ada pula gereja yang menjadi tempat untuk menampung pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Kenapa? Karena rumah sakit penuh, tempat-tempat yang lain yang disediakan juga penuh, maka gereja menjadi tempat untuk menampung pasien. Lalu keuangan gereja banyak dikeluarkan untuk kegiatan sosial, khususnya membantu mereka yang terdampak. Bukan hanya kepada jemaat gereja, tetapi gereja memberikan pertolongan bantuan kepada siapapun tanpa memandang bulu, tanpa memandang latar belakang. Itu contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh gereja secara organisasi.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai gereja ini juga terpanggil untuk menolong mereka, mengulurkan bantuan kita, mengulurkan tangan mereka bagi yang terdampak COVID-19 ini. Sebab kita semua juga terpanggil untuk mengasihi sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, apa yang sudah kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang terdampak? Kita sebagai gereja terpanggil keluar untuk menjadi berkat bagi mereka. Ketika kita mengatakan diri kita gereja, seharusnya kita cinta terhadap rumah Tuhan ini. Mari, apa yang bisa kita lakukan, lakukan bagi mereka. Ada beberapa hal yang kita catat bersama dalam firman Tuhan tadi Bapak Ibu dan Saudara. Kita bisa melakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita jika satu, kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Fokusnya adalah Kristus. Dan ketika kita fokus kepada Kristus, kita juga akan fokus kepada orang-orang di sekitar kita. Sebab Kristus mengajarkan kasih di dalam kehidupan kita. Ketika kita berpusat pada Kristus, berfokus pada Kristus, maka kita akan juga melakukan kasih dalam kehidupan kita, berbagi bagi saudara-saudara kita. Sikap yang mementingkan diri sendiri seringkali membuat kita tidak bisa mengulurkan tangan bagi mereka. Kadang-kadang berpikir bahwa, lah aku sendiri butuh kok. Masa aku harus menolong mereka? Loh aku sendiri kekurangan kok. Bagaimana aku menolong mereka? Lah terus aku piye? Kadang-kadang muncul pikiran-pikiran seperti itu. Ini menandakan bahwa seringkali kita justru mementingkan diri kita sendiri. Selama kita mementingkan diri kita sendiri, tidak akan pernah bisa kita menolong sesama. Kenapa? Ketika kita mementingkan diri sendiri, fokus kita adalah diri kita, bukan Kristus dan bukan sesama. Padahal gereja terpanggil untuk berfokus pada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, sikap inilah yang membuat Yesus marah besar pada saat itu. Ketika kaum proselit, ketika para imam mementingkan diri mereka sendiri, maka Yesus marah besar. Dan jangan sampai hal itu terjadi pada kita sebagai gereja. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan sampai kita hanya mencari keuntungan diri kita sendiri. Saya memposisikan sekarang kita sebagai orang yang mendapatkan pertolongan. Jadi kita bisa memberikan pertolongan, tetapi bisa saja kita yang mendapatkan pertolongan dari pihak lain. Jangan sampai ada sikap yang membuat kita mencari keuntungan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang yang sudah menerima bantuan, mereka tidak mau membantu orang lain. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan lebih ironis lagi, mohon maaf, ada yang berpikir bahwa ini kesempatan untuk mencari keuntungan. Ini yang terjadi. Doa mereka apa? Doa mereka justru pandemi jangan selesai. Kalau pandemi selesai saya nggak dapat bantuan. Ada yang berdoa seperti itu. Ada yang di dalam hatinya mengatakan seperti itu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itu didasari dengan perasaan, dengan sikap mencari keuntungan diri sendiri. Bahkan ketika mendapatkan bantuan dari pihak lain, tidak digunakan sebagaimana mestinya, tapi malah untuk foya-foya.
untuk beli HP baru, untuk membeli kendaraan baru, dan lain sebagainya. Ini terjadi betul. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ingat mengapa Yesus marah. Karena orang-orang pada saat itu hanya mencari keuntungan diri sendiri. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Mari Ibu Bapak dan Saudara terkasih, sekali lagi gereja, kita semua Bapak Ibu Saudara dan saya terpanggil untuk berfokus pada Kristus. Jangan berfokus pada diri sendiri. Sebab ketika fokus pada diri sendiri, yang terjadi adalah kepentingan diri sendiri lebih utama. Dan yang kedua, mencari keuntungan diri sendiri. Dan sikap-sikap itu yang membuat Yesus marah pada saat itu. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan, cintaku pada rumahmu, cintaku pada rumah Tuhan, cintaku pada gereja harus diwujud nyatakan dengan tindakan-tindakan yang baik di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita tunjukkan cinta kita kepada gereja, cinta kita kepada Tuhan. Tunjukkan bahwa kita itu gereja yang berfokus kepada Kristus. Tinggalkan rasa untuk mementingkan diri sendiri. Tinggalkan rasa untuk mencari keuntungan diri sendiri. Sebab itu yang membuat Kristus marah pada saat itu. Selamat untuk menunjukkan cintamu pada Tuhan. Selamat untuk mengasihi sesama. Cintaku pada rumahmu, cintaku kepada gereja, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak lagi mencari keuntungan diri sendiri, tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Gereja sebagai organisasi harus memancarkan sinar Tuhan kepada sesama. Kita sebagai gereja juga harus berbuat yang terbaik bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan padanya. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman
sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan untuk menyerahkan persembahan kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang maha mulia, puji syukur dan terima kasih kami senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan, oleh karena berkat kehidupan yang Tuhan berikan pada kami sampai detik hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semua adalah kasih Tuhan pada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga menerima firman yang telah kami terima saat ini. Kiranya kami bisa memahami dan Tuhan kiranya mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar firman-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Berlimpah berkat yang senantiasa Tuhan melimpahkan pada kami sampai hari ini ya Tuhan. Dan pada saat ini tidak seberapa berkat yang telah kami terima ini ya Tuhan, untuk kami kumpulkan di dalam persembahan kami ini. Dan sebagai ucapan syukur atas semua berkat yang kami terima, kiranya persembahan ini Tuhan terima, Tuhan sucikan, agar persembahan ini bisa bermanfaat, berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Ampunkanlah segala dosa serta kesalahan kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang tiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, undurlah dari ibadah ini dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. Kini dan selamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan